Welcome to Learning English with Sofyan, Part 4, Nominal Sentences in Simple Present Tense, presented by Sofyan. Okay, let's come to the subjects now. Selamat jumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat kalimat nominal sentence dalam bentuk simple present tense dengan mudah sekali. Yaitu saya ingatkan kembali bahwa kalimat nominal sentence dalam bentuk simple present tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan, aktivitas, adat istiadat, kebiasaan, kendaraan pribadi yang terjadi sehari-hari atau yang dilakukan setiap waktu atau setiap saat. Itu saya akan lihatkan dulu rumus kalimatnya. Pertama kita mulai dari pokok kalimat subjek, kemudian to be. To be terdiri dari 3 jenis to be, yaitu is, am, dan are. Kemudian predicate terdiri dari kata benda atau kata sifat, kemudian keterangan tempat, subject of place, kemudian terakhir adalah keterangan waktu atau time signal. Seperti itu kita akan mengisi blok-blok ini dengan kata-kata yang kita inginkan agar menjadi sebuah kalimat. Itu saya akan buat sebuah kalimat positif. Saya beri tanda positif dulu. Ini juga disebut dengan kalimat berita. Jadi kita memberitakan kepada orang atau memberitahukan kepada orang dengan sebuah kalimat yang kita sampaikan. Itu kita isi di sini dengan pokok kalimatnya adalah they, mereka. Kalau they ini to be yang kita gunakan adalah are. Ini adalah orang ketiga jamak. To be nya adalah are. Kemudian kita masukkan salah satu kata kita inginkan, yaitu kata benda mechanics, artinya montir. Kemudian tempatnya in a workshop, di sebuah bengkel. Kemudian waktunya sekarang. They are mechanics in a workshop now. Mereka adalah para montir di sebuah bengkel sekarang. Ini ditambah akhiran s, artinya jamak. Mekanik artinya montir, kalau tambah s artinya banyak montirnya. Jadi montir-montir atau para montir. Kemudian saya akan buat sebuah kalimat sanggahan atau disebut dengan kalimat negatif. Kalau sini menyatakan mereka itu adalah mekanik di sebuah bengkel sekarang, dengan kalimat negatif menyangga, menyatakan kebalikannya. Itu kita beri dulu tanda negatif, kemudian subjek yang sama, kemudian to be yang sama. Untuk menjadikan kalimat ini negatif cukup ditambah not setelah to be nya. Jadi not, they are not, bisa menjadikan kalimat ini negatif. Kemudian masukkan kata lainnya, mechanics in workshop now. Mereka bukanlah para montir di sebuah bengkel sekarang. Jadi pada prinsipnya kalimat ini ada 3, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya dengan cara memindahkan to be sebelum subjek. Jadi are they, nah, di ke depan are they. Perhatikan, kita buat kalimat tanya are, kemudian they. Kemudian berikutnya mechanic in workshop now. Are they mechanics in the workshop now? Apakah mereka para mekanik di sebuah bengkel sekarang? Kalau pertanyaannya seperti ini, maka jawabannya hanya 2 saja, yes atau no. Yes, yes they are. Jawab dengan subjek yang sama, yes they are. Kalau bukan, no they are not. Maka kalimat ini disebut dengan yes no question
kalimat yang jawabannya hanya yes dan no. Jadi jawaban hanya dua saja. Para pengunjung sekalian, kita dapat membuat lebih banyak lagi kalimat tanya pada kalimat ini dengan cara menanyakan bagian-bagian yang ada pada kalimat ini. Kita bisa menanyakan waktunya, bisa menanyakan tempatnya, bisa menanyakan profesinya, bisa menanyakan subjeknya atau pokok kalimatnya. Kalau kita ingin menanya keterangan waktu, maka kita harus menggunakan kata when, kapankah, maka jawabannya sekarang. Maka kita tempatkan kata kapan di sini. Kapankah? Maka jawabannya sekarang. Bila kita bertanya dengan kata kapan, maka kata now kita hilangkan. Maka kata now kita hilangkan. Maka tinggallah sisanya are they mechanic in workshop. Sisa ini kita turunkan ke bawah sini. Are they mechanic in workshop? When are they mechanic in a workshop? Kapankah mereka sebagai para mekanik di sebuah bengkel? Maka jawabannya now. Jadi kata now yang kita hilangkan tadi muncul kembali di sini sebagai jawaban singkat atau kita sebut dengan short answer. Kemudian para pengunjung sekalian, bila kita ingin menanyai tempatnya, di manakah di sebuah bengkel, maka kita harus menggunakan kata penanya where. Maka kata where kita tempatkan di sini. Di manakah? Di sebuah bengkel. Di sebuah bengkel ini harus kita hilangkan. Maka yang tinggal lagi are they mechanic now. Jadi are they mechanic now kita turunkan ke bawah. Are they mechanic now? Maka jadilah dia where are they mechanic now. Di manakah mereka sebagai para mekanik sekarang ini? Maka jawabannya adalah di sebuah workshop. In a workshop. Tadinya in a workshop kita hilangkan, sekarang muncul sebagai jawaban singkat atau short answer. Di manakah mereka sebagai para mekanik sekarang? Di sebuah bengkel. Kemudian bila kita menanyakan tentang profesi atau pekerjaan, maka kita harus menggunakan kata penanya dengan menggunakan what. Jadi kata penanya yang kita gunakan adalah what. Itu kita tempatkan di sini what. Apakah pekerjaannya? Apakah profesinya? Maka jawabannya adalah mekanik. Kata mekanik kita hilangkan, maka yang tinggal adalah are they in a workshop now. Maka are they in a workshop now kita turunkan ke bawah. Jadilah sekarang kalimatnya what are they in a workshop now. Apa pekerjaan mereka di sebuah workshop sekarang? Maka kata mekanik kita hilangkan tadi muncul sebagai jawaban singkat di sini. Mechanic. What are they in a workshop now? Apakah pekerjaan mereka di sebuah workshop sekarang? Jawabannya mechanic. Kemudian yang berikut, kalau kita menanyakan pokok kalimat atau subjek, nanti kita harus menggunakan kata penanyanya who. Who siapakah? Jadi untuk menanyakan subjek kalimat kita gunakan kata penanya who. Kita tempatkan sini who. Siapakah mereka? Kata mereka ini harus kita hilangkan. Karena kita menanyai subjeknya. Maka tinggallah lagi a mechanic in a workshop. Turunkan a mechanic in a workshop ke bawah. Jadilah who are mechanics in a workshop now. Siapa-siapa saja para montir yang ada di sebuah workshop itu sekarang. Siapa-siapa saja mekanik di sebuah workshop sekarang. Maka jawabannya adalah mereka. Jadi kata mereka yang kita hilangkan sekarang menjadi jawaban di sini. They are mechanics. Jadi jawabannya adalah they. Tadi kita hilangkan, sekarang muncul kembali sebagai jawaban singkat atau kita kenal dengan short answer. Demikian para pengunjung sekalian. Saudara dapat mengganti kata-kata yang ada pada format ini
dengan kata-kata yang disukai untuk membangun sebuah kalimat baru. Misalnya, saya adalah seorang sopir taksi di sebuah perusahaan sekarang. Saya katakan sini, I am a taxi driver in a company now. Jadi, saya adalah seorang sopir taksi di sebuah perusahaan sekarang. Jadi, I to be-nya am. I am a taxi driver in a company now. Atau juga kita bisa menggunakan kata yang lainnya. You are a doctor in a hospital now. Anda adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit sekarang. Kita bisa ganti kata-katanya dengan kata-kata yang kita inginkan. Kemudian setelah kita buat kalimat, kita jadikan lagi kalimat seperti ini, yes no question. Kemudian kita jawab agar kita bisa terlatih dalam membuat kalimat tanya. Kemudian kita tanya pula seluruh bagian dari kalimat. Kita tanyakan waktunya, kapan, kita tanyakan tempatnya, di mana, kita tanyakan profesinya apa, kita tanyakan pelakunya atau subjeknya siapa. Demikianlah para pengunjung sekalian, semoga materi yang saya sajikan ini dapat bermanfaat bagi para pengunjung sekalian, dan sampai jumpa lagi dengan materi yang akan datang.